Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas materi mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Untuk bagian yang pertama, yang berhubungan dengan kurva fungsi trigonometri, ada kemiringan atau gradien garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Rumusnya f(aksen) x1 sama dengan m. Fx merupakan fungsi trigonometrinya, kemudian m adalah gradien atau kemiringan dari garis singgung pada kurva y sama dengan fx di titik x1, fx1. Jadi titik x1, fx1 ini merupakan titik singgung. Jadi ini adalah titik singgung di apsis x1 dan ordinat fx1. Contoh, hitunglah nilai kemiringan gradien garis singgung pada masing-masing kurva berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin x di apsis x sama dengan pi/6. Jadi kita tahu bahwa fungsinya itu adalah sin x, kemudian apsis dari titik singgungnya adalah pi/6. Kemudian kita cari f(aksen x) adalah turunan dari sin x adalah cos x. Kemudian kita substitusikan pi/6 ke f(aksen x. Sehingga f(aksen pi/6 sama dengan cos pi/6. Cos pi/6 itu berapa? Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini adalah gradien fungsi atau kurva y sama dengan sin x atau fx sama dengan sin x di apsisnya pi/6. Kemudian soal yang kedua, fx sama dengan tan x di apsis x sama dengan pi/4. F(aksen x-nya berapa? F(aksen x dari tan x adalah sekant kuadrat x. Kemudian kita substitusikan f(aksen pi/4 sama dengan sekant kuadrat pi/4 sama dengan akar 2 dikuadratkan sama dengan 2. Sehingga 2 ini adalah gradien dari fungsi tan x di apsis x sama dengan pi/4. Contoh selanjutnya, besar gradien garis singgung pada kurva gx sama dengan 3 min cot x di titik pi/4,2 adalah fungsinya gx sama dengan 3 min cot x. Kemudian kita harus cari turunannya. G(aksen x sama dengan turunan dari 3 adalah 0 min cot, turunan cot adalah min cosec kuadrat x. Sehingga G(aksen x-nya adalah cosec kuadrat x. Kita lanjut, di titiknya adalah pi/4,2 sehingga apsisnya adalah pi/4. Kita substitusikan si apsis, berarti G(aksen pi/4 sama dengan cosec kuadrat pi/4. Hasilnya adalah akar 2 kuadrat sama dengan 2. Nah, 2 ini adalah gradien dari garis singgung kurva gx sama dengan 3 min cot x di titik singgungnya pi/4,2. Kita lanjut. Jika gradien garis tangen pada kurva y sama dengan 2 sin x tambah cos x bernilai 0, maka nilai cot x adalah. Nah, di sini yang diketahui adalah gradiennya sudah diketahui bahwa gradiennya bernilai 0. Sehingga kita cari tahu y aksennya dulu. Y sama dengan 2 sin x ditambah cos x. Y aksen sama dengan turunan dari sin x adalah cos x, 2 cos x
turunan dari cos X adalah min sin X. Kita tahu bahwa Y aksennya adalah 2 cos X min sin X. Kemudian Y aksen X1-nya itu kita tahu di sini adalah 0. Sehingga Y aksen X1 sama dengan 2 cos X1 min sin X1 sama dengan 0. Sehingga 2 cos X1 sama dengan sin X1. 2 sama dengan sin X1 per cos X1. Sehingga 2 sama dengan tan X1. Maka nilai cot X adalah kebalikan dari tan, sehingga cot X-nya adalah 1 per tan sama dengan 100 per 2. Kita lanjut. Nah, kita tadi sudah belajar untuk mencari gradien dari suatu garis singgung. Nah, ini kita buat persamaan garis singgung dan garis normal. Persamaan garis singgung atau tangan line kurva ditentukan oleh Y min Y1 sama dengan F aksen X1 dikali dengan X min X1. F aksen X1 ini adalah gradien atau M. Selanjutnya, persamaan garis normal atau normal line kurva ditentukan oleh persamaan garis normal ini apa? Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung dan melalui titik senggung. Persamaannya Y min Y1 sama dengan min 1 per F aksen X1 kali dengan X min X1 atau min 1 per M. Ini bisa kita ganti dengan min 1 per M kali X min X1. Contoh soal, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 3 tan kuadrat X di titik yang berabsis X sama dengan pi per 4. Nah, di sini kita udah tahu fungsinya Y sama dengan 3 tan kuadrat X. Kemudian dia punya absis. Nah, soalnya itu kan menentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Berarti kita butuh titik singgungnya. Karena di sini masih ada absis saja, berarti kita butuh ordinatnya. Kita mencari ordinat dengan cara substitusi si pi per 4 ke dalam Y sama dengan 3 tan kuadrat X, sehingga didapat Y sama dengan 3 kali dengan tan kuadrat pi per 4. Y sama dengan 3 kali tan pi per 4 itu adalah 1, dikuadratkan adalah 1 kuadrat sama dengan 3. Sehingga titik singgungnya adalah pi per 4,3. Selanjutnya, setelah kita dapat titik singgung, kita butuh yang namanya gradien. Gradien itu didapat dari Y aksen sama dengan, kita sebelumnya cari Y aksennya dulu. Y sama dengan 3 tan kuadrat X, sehingga Y aksennya sama dengan 6 tan X kali dengan sekant kuadrat X, sehingga didapat Y aksen pi per 4. Untuk mencari gradien, 6 kali tan pi per 4 kali dengan sekant kuadrat pi per 4.
6 kali tan pi per 4 adalah 1, sekant pi per 4 adalah akar 2, dikuadratkan sehingga didapat Y aksen pi per 4 atau M sama dengan 12. Kita sudah dapat bahwa gradiennya sama dengan 12. Selanjutnya adalah persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung, kita tahu di slide sebelumnya rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan F aksen X1 kali dengan X min X1, atau kita bisa tulis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, di mana X1, Y1 adalah titik singgung, berarti ini adalah titik singgung. Ini adalah X1, ini adalah Y1. Kita substitusi, Y min Y1 nya adalah 3 sama dengan M, M nya adalah 12 kali dengan X min X1 nya adalah pi per 4. Arti Y sama dengan 12X min 3 per 4 pi ditambah dengan 3. Ini adalah persamaan garis singgung. Kurva Y sama dengan 3 tan kuadrat X dengan titik singgungnya pi per 4,3. Selanjutnya adalah persamaan garis normal. Persamaan garis normalnya. Rumusnya kita sudah tahu di slide sebelumnya. Y min Y1 sama dengan min 1 seper F X1 dikali dengan X min X1. Kita tulis di sini X1, Y1 itu sama dengan pi per 4,3. Y min 3 sama dengan min 1 per 12 kali dengan X min pi per 4. Y sama dengan min 1 seper 12X plus pi per 4 kali dengan 1 per 12 ditambah 3. Y sama dengan min seper 12X plus pi per 48 ditambah 3. Ini adalah persamaan garis normalnya. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan 4 latihan soal ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi saya. Saya akhiri.